dari awal sampai akhir ini satu kata kunci, bahwa pemerintah dalam hal ini tidak bisa membantu apa-apa. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Teman-teman, di Leces Probolinggo terdapat salah satu perusahaan atau pabrik kertas tertua kedua di Indonesia setelah pabrik kertas di Padalarang, Jawa Barat. Pabrik kertas ini pernah menjadi pabrik kertas terbesar di ASEAN. Namun, pabrik milik negara di bawah Kementerian BUMN ini meninggalkan jejak yang cukup kontroversi di kalangan masyarakat atau para karyawannya saat pilot atau berhenti beroperasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang jejak pabrik kertas Leces di Probolinggo dan kontroversinya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Terhitung sejak Mei 2010, pabrik kertas Leces berhenti beroperasi. Alasan dari pemberhentian operasi ini adalah karena perusahaan gas negara atau PGN memberhentikan pasokan gasnya lantaran pabrik kertas Leces sudah menunggak utang sebesar 41 miliar rupiah. Terhitung sejak 4 Juni tahun 2012, pabrik kertas Leces mulai beroperasi kembali.
Hal ini disampaikan sendiri oleh Direktur Utama Pabrik Kertas Leces, Budi Kusmarwoto. Dengan bahan yang masih tersisa di pabrik, PT KL akan memproduksi kertas jenis medium linear, kertas HVS untuk buku tulis, dan kertas tisu dengan proyeksi jumlah produksi kurang lebih 5.000 ton per bulan. Sayangnya, nasib PT Kertas Leces Persero berakhir tragis. Setelah cukup lama terlilit masalah keuangan, perusahaan pelat merah ini diputus pailit alias bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 25 September tahun 2018. Perusahaan ini pernah mendapat suntikan dana talangan dari PPA senilai 38,5 miliar rupiah. PT Kertas Leces termaksud perusahaan BUMN yang sekarat lantaran telah lama berhenti beroperasi. PT Limeda Internasional pun berniat membeli perusahaan kertas tertua kedua di Indonesia ini. Pada tanggal 25 April tahun 2018, Limeda mengirim surat ketertarikannya membeli aset-aset Kertas Leces berupa pabrik kertas yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Limeda, Kertas Leces, PT PPA, dan perwakilan Kementerian BUMN pada tanggal 17 April tahun 2018. Dan pada tanggal 24 April tahun 2018 di gedung Samporna Strategi Square. Meski demikian, pembayaran akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Pertama, sebesar 30% dibayarkan 1 bulan setelah adanya kesepakatan. Kedua, 30% dibayar 2 bulan setelah kesepakatan. Dan terakhir, sebesar 40% dibayar 3 bulan setelah kesepakatan. Hal ini dijelaskan dalam surat yang dilayangkan dari Project Direktur Limeda Internasional Agus Widodo kepada PLT Direktur Utama Kertas Leces Syarif Hidayat pada tanggal 25 April tahun 2018. Ia menyatakan bahwa pembelian seluruh asetnya secara langsung senilai 1 triliun rupiah. Upaya menjual PT Kertas Leces sendiri memang menjadi upaya rasional. Sebab, sejak tahun 2014 lalu, Kertas Leces memang telah masuk proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya. Terakhir, pada tanggal 15 Maret tahun 2018 lalu, 15 karyawan Kertas Leces memohon pembatalan homologasi kesepakatan perdamaian yang disepakati pada tahun 2015 lalu. Alasannya adalah Kertas Leces belum sekalipun memenuhi isi proposal perdamaian untuk membayar tagihannya ke karyawan tersebut. Bupati, lalu gubernur, bahkan kita sempat 3 hari berturut-turut unjuk rasa kepada istana. Kementerian BUMN juga sudah kita lakukan. Pabrik Leces Probolinggo tidak transparan, penuh dengan rekayasa. Di sini saya mewakili para ibu-ibu untuk menuntut gaji suami hamba. Kalau tidak digaji, kami melantar kelaparan. Dikutip dari Detik News, pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021, ratusan karyawan PT Kertas Leces Persero menggelar unjuk rasa di depan pabriknya. Aksi demo buruh ini mempertanyakan hak pesangon yang belum dibayarkan. Tidak hanya pesangon, para pendemo mengaku gaji sebesar Rp1.040.000 per bulan selama 2 tahun 7 bulan belum juga dibayarkan pihak pabrik. Ratusan karyawan PT Kertas Leces melakukan orasi hingga bernyanyi bersama di depan pintu masuk pabrik milik BUMN itu. Aksi sempat membuat jalur selatan Probolinggo menuju Lumajang mengalami kemacetan panjang. Korlap aksi Muhammad Arham mengatakan demo ini aksi tagih janji pesangon dan hak-haknya yang belum terbayarkan. Arham mengatakan pihak manajemen pernah berjanji seluruh pesangon dan gaji akan dibayar setelah pabrik telah terjual melalui lelang oleh KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
Dia berharap suara para buruh bisa terdengar oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Namun ketika lelang telah terjadi, janji hanyalah tinggal janji. Baik gaji hingga pesangon pun tidak kunjung dibayarkan. Untuk itu, Arham menegaskan ratusan karyawan akan terus melakukan demonstrasi hingga hak buruh dibayar. Sementara karyawan PT Kertas Leces, Saida, berumur 52 tahun, mengaku sudah 31 tahun bekerja di pabrik pengolahan kertas ini. Namun sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, atau tepatnya selama 27 bulan, dia tidak digaji. Saida menyebut nasibnya kian tidak jelas, apakah diberhentikan atau tidak. Karena hingga kini, dia masih menunggu pesangonnya yang belum kunjung terbayarkan. Saida mengatakan aksi ini telah digelar sejak pabrik bangkrut dan resmi pilot, namun tidak pernah didengar oleh manajemen hingga pejabat negara. Ayo bapak-bapak, bapak yang terhormat Pak Budi. Rencananya aksi ini juga akan dilanjutkan di pintu exit tol Probolinggo Timur di Kecamatan Leces. Diketahui, pabrik kertas Leces pada tanggal 8 Oktober tahun 2021 telah melelang mesin dan sukses terjual sebesar 226 miliar, sehingga peluang menerima pembagian tahap ketiga bisa segera direalisasikan. Dalam pengumuman daftar pembagian kepada kreditor tanggal 1 Desember tahun 2021, hak kreditor karyawan hanya mendapat sekitar 80-an miliar rupiah dari sekitar 220-an miliar yang menjadi hak terutang bagi karyawan. Hingga saat ini, detik ini, nasib para karyawan PT Kertas Leces yang ada di Probolinggo tidak jelas keputusannya. Bahkan, gaji yang harusnya dibayarkan setiap bulan selama 2 tahun 7 bulan tidak kunjung dibayarkan, semenjak perusahaan telah pilot atau berhenti beroperasi. Sampai detik ini pula, masih banyak ratusan karyawan yang terus memperjuangkan haknya atas kinerja kerja yang telah mereka kerjakan selama mereka bekerja di pabrik Kertas Leces Probolinggo. Dan itulah jejak PT Kertas Leces yang ada di Probolinggo dengan kontroversinya, serta gambaran nasib para karyawan yang tidak kunjung dibayarkan gaji mereka. Dan mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you. Untuk menuntut gaji suami hamba. Hamba tidak digaji. Kami merasa kelaparan. Tapi dari upaya yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini, satu kata kunci bahwa pemerintah dalam hal ini tidak bisa membantu apa-apa.